Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan seluruh pengurus Masjid Pangeran Diponegoro, yang mudah-mudahan Allah tetap berikan kesehatan panjang umur dan diberikan kekuatan untuk istiqamah memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatid, para hujjaj, bapak ibu, orang tua, para sesepuh kami, hadirin wal hadirat, jamaah setia Masjid Pangeran Diponegoro yang kesemuanya disayangi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sekarang berada pada tanggal 29 Ramadan 1422 Hijriah, yang juga merupakan malam ganjil terakhir di putaran Ramadan tahun ini. Maka pada kesempatan ini izinkan pada tausiah terakhir di tahun ini, di bulan Ramadan ini, untuk memberikan makna, melengkapi koleksi ilmu yang kita punya dan memperteguh amal serta menjadi lentera kehidupan bagi kita semua. Kita sama-sama tahu bahwa kakek leluhur kita Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa setelah mengalami kasus kuldiget ini sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan leluhur kita adalah manusia sejati. Pada satu sisi keduanya merupakan wujud makhluk tersempurna di antara makhluk yang lain, baik itu jin, setan, malaikat, bahkan hewan. Tetapi pada sisi yang lain, leluhur kita mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, yang oleh salah satu makalah disebutkan summiyal insan illa binisyan, yang dinamakan manusia itu melainkan adalah dengan sifat yang lalai, lupa dan penuh kealfaan. Dan itu ditunjukkan oleh kakek dan nenek kita Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Untuk kita yang anak cucunya, entah kita ini generasi yang keberapa, mewarisi sifat kemanusiaan itu, pasti punya salah, pasti punya dosa. Dan tentu sifat manusiawi kita itu melekat dalam diri kita. Maka dikatakan dalam satu hadis, kullu amali bani Adam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'i minat tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti punya kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik kesalahan dan dosa dia kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kemudian juga dipertegas oleh Allah menjadi kelompok orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih dan orang-orang yang bertobat kepadanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja
Di dalam Quran surah As-Sams Allah memberikan gambaran tentang kita. Apa gambaran Allah tentang kita? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa manusia yang Allah ciptakan dengan sempurna, maka di dalam diri manusia, di dalam jiwa manusia diilhami dua pilihan: mau menjadi orang fujur, durhaka kepada Allah, jauh dari Allah, wa taqwaha, atau mau menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Kedua-duanya menjadi pilihan bebas bagi manusia. Tetapi Allah memberikan konsekuensi logis pada ayat berikutnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan memilih jalan takwa sebagai jalan hidupnya, dan merugilah orang yang mengotori dirinya. Sebab apa? Dia memilih jalan kotor, jalan durhaka kepada Allah sebagai jalan yang ditempuh dalam hidupnya. Jadi keduanya pilihan, tetapi harus bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan ini, pada momentum Ramadan ini, kita semua dengan penuh gegap gempita, dengan satu semangat yang sama, memilih jalan ketakwaan dengan berpuasa, memilih jalan ketakwaan dengan tadarus Quran, memilih jalan ketakwaan dengan iktikaf, memilih jalan ketakwaan dengan qiyamul lail, termasuk sholat taraweh berjamaah. Maka doa yang pernah dilantunkan oleh Rasul kepada kita mengingatkan betul dan menguatkan kita. Apa doa itu? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairum man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku jiwa yang diliputi ketakwaan kepadanya, kepada Allah. Wa zakkaha, dan sucikanlah. Wa anta khairum man zakkaha, sebab engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Wa anta waliyuha, dan engkaulah yang menguasai jiwaku ini. Wa anta wa maulaha, dan engkaulah yang bisa menghantarkan jiwa ini yang moga-moga bertakwa untuk kemudian dihantarkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira dihantarkan untuk apa? Dengan puasa masuk babu royan, pintu royan, masuk ke dalam surga. Jadi sampai sedemikian rupa doa kita itu untuk mengawal bahwa pilihan kita sudah pada jalan yang benar, jalan ketakwaan kepada Allah. Sementara di luar sana banyak orang yang bebas memilih jalan-jalan kefuzuran, jalan-jalan kedurhakaan. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, umat Islam di Indonesia walaupun secara persentase menurun, tetapi masih di angka yang fantastik, 86%. Dari kurang lebih penduduk Indonesia itu 250 juta jiwa lebih. Tinggal dikalkulasi, kira-kira kalau kita taraweh begini seharusnya jalan-jalan itu sepi. Seharusnya tempat-tempat yang lain sepi. Mal-mal itu sepi. Pasar-pasar itu sepi. Kenapa? Mayoritas Indonesia 86% didiami oleh umat Islam. Tetapi faktanya apa? Allah memberikan kebebasan yang beresiko. Orang berpuasa dia nggak puasa. Malah kalau kita teliti, cermat ya, dan penuh perhatian di lingkungan kita,
itu banyak sekali orang yang pede tanpa malu kemudian makan dan minum di sembarang tempat, padahal kita paham betul bahwa dia adalah seorang muslim. Kita tahu betul bahwa dia orang muslim, orang sibuk bergegas mau taraweh, sibuk tadarus, sibuk berburu Lailatul Qadar dengan iktikaf. Dia asik nongkrong tanpa beban, bahkan memberikan salam say hello mau kemana gitu. Padahal bagi orang yang malu itu tidak akan terjadi. Dan itu terjadi menjadi fakta pilihan dalam kehidupannya. Maka beruntunglah kita adalah orang-orang yang belajar dan sibuk untuk terus menyempurnakan dan mensucikan diri, karena kita sudah punya komitmen agar takwa menjadi jalan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, Said Hawa dalam kitab Tarbiyatuna Ruhiyah itu memberikan penjelasan ada 3 tahap untuk kita bisa mensucikan jiwa kita. Yang pertama adalah tatahur. Apa itu tatahur? Fokus membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Kita harus fokus dengan itu. Dengan apa? Dengan banyak ibadah, tapi diantaranya adalah zikir dan mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikannya. Membersihkan harta dari hal-hal yang mudarat, dari hal-hal yang mungkin haram kita dapatkan, dan mensucikan jiwa kita, karena kita yang tadinya pelit kemudian belajar menjadi sakha, murah hati. Yang tadinya kita mengekang mengikat harta itu kemudian kita memberi, mengeluarkan, karena itu adalah bagian daripada saudara-saudara kita. Jika zakat fitrah itu sama dengan zakatun nafs, berarti menzakati diri kita. Bayangkan Bapak Ibu, 1 tahun 365 hari badan kita, lahir batin kita itu cuman dijakatin 2,7 kilogram. Mahal apa murah itu? Murah sekali. Jadi kebangetan kalau sempat orang nggak ngeluarin zakat fitrah. Jadi kebangetan, malah orang sibuk berbondong-bondong berburu zakat fitrah supaya dapat bagian. Dulu ketika masih di kampung, orang yang mendapat zakat fitrah itu suka jadi sorotan. Ayo siapa aja yang dapat zakat fitrah? Bukan malah bangga, malu. Apalagi kalau dilihat datanya. Wah, nama Ustadz Rakimin ada di dalam daftar mustahik. Malu. Karena malu itu kemudian bermoga-moga, ya Allah, nama saya ketahuan, kebaca orang satu kampung menerima zakat tahun ini. Mudah-mudahan ya Allah ini tahun terakhir. Tahun depan saya nggak hanya cuman ngeluarin zakat fitrah, tapi juga ngeluarin zakat mal, gantian posisi. Saya ngeluarin zakat sebagai muzaki dan orang yang menerima zakat saya. Bagus ya Bu ya. Jadi belakangan satu sisi mereka berhak menerima zakat, tapi pada sisi lain kita sedih. Mentalnya jadi berubah. Sekarang tanpa malu, orang hanya modal tanpa malu saja itu orang kemana-mana berburu rezeki dengan cara-cara yang meminta-minta, sampai kita bingung penonton, ini beneran atau KW-KWan? Sampai bingung kita. Coba saja Bapak Ibu kalau lihat Ramadan itu, orang yang tadinya nggak pernah lewat itu lewat. Orang yang sama sekali kita tidak kenal itu muncul. Bahkan di Pulau Jawa ada satu tempat yang saya tidak sebut, ya takut di sini ada teman sekampungnya.
Jadi kalau mau Ramadan tiba, itu anaknya kalau sekolah-sekolah itu diizinkan dari sekolahnya untuk dibawa, katanya mau main ke Jakarta, ke rumah saudaranya karena urusan penting. Padahal dibawa ke Jakarta itu diajak ke lampu merah, meminta-minta. Kenapa? Memanfaatkan fenomena Jakarta, hiruk pikuk orang yang banyak duit untuk kemudian menengadahkan tangan. Padahal Nabi mengajarkan dengan jelas, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi Ustadz, kan nerima sebetulnya boleh. Tetapi apabila kita membutuhkan. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa itu pun juga ngono yo ngono, tapi ya ojo ngono. Situ boleh berhak menerima, tapi jangan nerima terus. Kapan ngeluarin zakatnya? Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, baik zakat mal maupun zakat fitrah, keduanya adalah membersihkan harta dan menyucikan jiwa kita. Amalan yang lain apa supaya tatahur, kita fokus membersihkan hati? Zikir. Banyak-banyak berzikir. Zikir itu macam-macam, karena zikir itu punya komposisi. Kadang satu saja komposisi dibawa juga namanya zikir. Karena juga ada zikir yang komposisinya cuma 1-2 dan ada yang lengkap. Apa itu maksudnya? Yang namanya zikir itu juga ada unsur istighfarnya. Jadi kalau ada orang yang istiqomah dengan istighfar, itu juga zikir, silakan. Oh Ustadz, saya pakai hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Enggak apa-apa, itu juga unsur zikir. Silakan. Karena kita lagi corona, ekonomi sulit, masalah begitu banyak, bahkan yang kemarin rukun pasangan suami istri sekarang jadi rajin bertengkar karena ketiadaan rezeki. Boleh pakai hasbunallah, supaya apa? Bersandar urusan itu kepada Allah dan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ustaz, Abdul zikri falam annahu la ilaha illallah, itu zikir juga apa enggak? Zikir. Bahkan itu seabdul-abdul kalimat zikir. Maka amalkanlah la ilaha illallah agar iman kita semakin kuat. Jadi tatahur, kita fokus membersihkan hati, maka insya Allah dengan amalan-amalan tadi kita akan dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kata Said Hawa adalah takhalluq. Apa itu takhalluq? Belajar, berusaha untuk meniru, mencontek sifat-sifat Allah yang baik-baik dalam Asmaul Husna. Kemudian pelan-pelan kita punya. Misalkan di antara 99 Asmaul Husna itu satu di antaranya Allah Rahman, Allah itu Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau Rahman, Allah Maha Pengasih, manusia juga punya sifat pengasih. Tapi sifat pengasihnya manusia itu terbatas, sifat Rahmannya Allah tanpa batas. Coba apa beda Rahmannya manusia dengan Allah? Kalau Rahmannya Allah itu mau binatang, mau manusia, mau malaikat, mau setan, orang baik, orang jelek, orang kafir, orang mukmin, orang terawih, enggak terawih, puasa, enggak puasa, itu semuanya dikasih. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang enggak pernah sholat, enggak dekat sama Allah, rezekinya berlimpah, jangan heran, jangan cemburu. Itu Allah sedang menggunakan Rahman. Ini kadang-kadang cemburu. Ada yang sudah ngancem Allah jelang Ramadan. Ya Allah, pokoknya Ramadan ini saya bakal 30 hari full taraweh di Masjid Pangeran Diponegoro. Pokoknya semua doaku panjatkan, tapi kalau nggak dikabulkan, awas. Habis Syawal aku mogok, nggak pernah ke masjid
Ada apa enggak itu Bu yang begitu? Insya Allah enggak ada di sini. Ada apa enggak Bu? Enggak ada ya. Kalau ada saya kepingin tahu yang mana orangnya. Jadi enggak boleh, dan itu yang membuat kita itu sering kecewa dengan ibadah kita. Karena Allah itu diatur sesuai doa kita, sesuai mau kita. Ada yang berdoa ibu-ibu udah saking keselnya lihat bapaknya mondar-mandir di rumah nggak bawa duit gitu. Ya Allah, tahun depan mudah-mudahan suamiku habis lebaran dapat pekerjaan yang mantap, gajinya berlipat. Kalau misalkan enggak, aku berhenti sholat duha atau doain suami. Itu nggak boleh begitu. Jadi Allah itu diatur sesuai maunya kita. Yang namanya doa pasti diijabah, cuman jangan ambekan alias baperan. Itu Rahman ya. Semua makhluk Allah dikasih. Sementara Rahmannya manusia itu pilih kasih. Hari ini sama Ustadz Rakimin lagi enak hati, lagi baik hati, lagi deket, punya makanan dikasih. Besoknya ketemu, waduh orangnya berubah, rada sombong. Apa katanya? Ogah ngasih dia gitu, kagak tahu diri gitu. Itu namanya Rahmannya manusia terbatas. Takhallaqu bi akhlaqillah wal qadri bil basyariyah. Tirulah akhlak Allah berdasarkan Asmaul Husna itu, nama-nama Allah itu, tetapi dengan kadar kita sebagai manusia biasa. Terus Rahim. Apa bedanya Rahman sama Rahim? Kalau Rahim spesial, hanya orang-orang yang sholat, orang-orang yang beriman, orang yang puasa, orang yang tadarus, orang yang ahli ibadah, yang disayang, yang dirahimi. Gak ada orang kafir, orang murtad, orang durhaka sama Allah itu dirahim, gak ada. Tapi di sini juga ada masalah. Ketika Allah itu rahim sama kita, jangan memaksa juga dengan doa. Makanya sebaik-baik doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Contoh, Ustadz Rakimin ditanya, Ustadz pernah apa enggak yang namanya doa minta rezeki berlimpah dikayakan? Selalu. Jadi saya jawabnya selalu. Tapi kok enggak kaya-kaya, padahal kalau rezeki saya berlimpah, saya kaya raya, pesantren yang saya bangun cepat selesai. Jadi kenapa? Kita harus berbaik sangka dengan Allah. Bisa jadi Allah belum mengabulkan karena punya pertimbangan khusus. Apa pertimbangan khusus? Kayaknya kalau dilihat Ustadz Rakimin ini punya potensi sombong. Kalau duitnya banyak, dia nggak mau lagi dipanggil di Masjid Pangeran Diponegoro. Jadi karena sudah begitu wataknya, jadi karena saking rohimnya Allah, kalau begitu doa yang lempengan ini jangan dikasih deh. Nanti kalau rezekinya banyak, dia kaya raya, berhenti dia ceramah di Masjid Pangeran Diponegoro, nggak mau lagi dipanggil. Kenapa? Duitnya banyak. Tapi dan itu terjadi pada salah seorang sahabat namanya Sa'labah. Tahu Bapak Ibu Sa'labah? Seorang sahabat Rasul yang tekun sholat 5 waktu di masjid, tapi habis sholat suka ngilang. Asal ngilang, Rasul penasaran, setiap mau sholat ada kelihatan, tapi setelah sholat suka enggak ada. Tanyalah kepada sahabat yang lain, Sa'labah kemana? Akhirnya sahabat yang lain memberikan laporan, begini ya Rasul, habis sholat dia harus buru-buru pulang karena dia gantian pakaian sama istrinya. Jadi kalau dia sholat di masjid bersama kita, maka istrinya itu telanjang di balik pintu menunggu gantian pakaian dari Sa'labah untuk melakukan sholat juga. Pedih ya dengarnya seperti itu. Dan kayaknya kalau di sini nggak ada yang begitu semiskin itu ya. Saking susahnya dikasih modal sepasang ekor kambing. Kambingnya beranak pinak. Semakin banyak sholatnya, tadinya 5 waktu jadi 4 waktu.
menurun jadi 3 waktu. Kenapa? Repot ngurusin kambing, lama-lama rontok jadi 1 minggu sholatnya sekali. Ujung-ujungnya gara-gara kambing saklaba jauh dari Allah. Jadi berbaik sangka nasib kita, rezeki kita, kondisi kita ini adalah hasil terbaik dari takdir Allah, yang mudah-mudahan itu adalah rohimnya Allah. Itu cuma 2, Rahman dan Rahim. Yang lain-lain boleh kita gunakan, boleh kita sebut, bahkan dalam zikir dan doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan kepunyaan Allah lah asmaul husna, maka sebutlah ketika kamu berdoa. Jadi kalau doa itu sebut. Misalkan nih, Bapak Ibu tetap fokus kepengen rezekinya gampang, ya udah, ya Allah ya Razak, 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 ya Allah ya Razak. Dan jujur secara pribadi saya suka mengamalkan itu satu persatu, karena kalau 99 sekaligus itu kadang-kadang waktunya nggak cukup. Saya kadang-kadang lagi punya banyak masalah, butuh solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, sebutin saja Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah. Ya Allah ya Fattah, ya Allah yang Maha membukakan. Ibu-ibu, bapak-bapak merasa kayaknya kurang sabar di tengah orang-orang suka mengajak kita untuk bersabar. Ya sudah, ya Allah ya Sabur, ya Allah ya Sabur, ya Allah ya Sabur, ya Allah ya Sabur, ya Allah ya Sabur. Ya Allah, berikanlah hambamu ini kesabaran. Kalau adik-adik yang butuh ilmunya banyak, kayaknya pas lagi ada PR kok buntu, ya sudah, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim. Ya Allah yang Maha berilmu, berikanlah ilmu kepada hamba. Ini yang dimaksud dengan takhalluq, yaitu belajar dan terus berusaha mencontek sifat-sifat Allah dengan kadar kemanusiaan kita. Yang terakhir kata Said Hawa adalah takhalluq. Kalau tahakkuk. Kalau takhalluq tadi belajar, kalau tahakkuk itu mulai mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Rahman, mungkin kita duitnya nggak banyak, tapi kemana-mana berusaha ngasih walaupun 1000. Pakai rumus alladzina yunfikuna fisyarra wad dharra. Nafkahkanlah hartamu dalam kondisi lapang maupun sempit. Lapang banyak, sempit sedikit. Yang penting jangan absen. Sedikit. Rahman, belajar kita mengamalkan itu. Rahim itu harus adil kita. Jangan orang-orang baik itu dibiarkan terlantar. Ya Pak ya, jangan orang baik dibiarkan terlantar. Banyak orang susah di dunia ini, harga dirinya tinggi sehingga dia harus jualan jadi pedagang kecil. Jangan nunggu Pak, kita beli karena kita mau butuh. Nggak butuh pun silakan dibeli. Nanti kasihkan kepada yang lain. Asik di tengah orang sibuk ya menjual takjil yang kecil-kecil gitu ya, itu perlu kasih uang 100.000, nanti dapat berapa titip. Pak, Bu, tolong ya, nanti kalau ada yang butuh kasih saja, ini saya titip uang. Belajar mempraktekkan dalam keseharian. Sabur, belajar sabar gitu. Padahal orang belajar sabar itu susah Bapak Ibu, karena sirkulasi darah ini mengalir deras ya, tangan kita kadang suka gemetaran. Kenapa? Belajar sabar mengendalikan diri itu payah, tetapi harus kita pastikan bahwa kita harus mempraktekkan perlahan-lahan, termasuk dengan puasa ini. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, karena posisi duduk sudah bergeser 3 kali, itu isyarat bahwa tausiah ini nggak boleh panjang-panjang lagi. Mudah-mudahan dengan tatahur,
takhalluk dan tahakkuk ini kita bisa diantarkan menjadi orang-orang yang sibuk membersihkan diri. Dengan bersihnya diri ini melalui zakat fitrah maupun zakat mal, dengan zikir dan aneka ibadah yang lain, insya Allah 2 hari lagi kita dihantarkan menjadi orang-orang yang betul-betul fitri, orang-orang yang betul-betul kembali kepada fitrahnya, orang-orang yang betul-betul menjadi orang bertakwa yang dijamin oleh Allah akan mendiami surga seluas langit dan bumi. Dan mudah-mudahan semua jamaah Masjid Pangeran Diponegoro mendiami surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.